Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, pembelajaran 4, yaitu subtema 3 tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut ini berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yuk, kita simak bersama penjelasan berikut ini. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kegiatan pertanian. Pertanian adalah usaha mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Hasil pertanian terutama bahan makanan seperti padi, jagung, dan sebagainya. Yang kedua, ada kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata ini bertujuan untuk mengembangkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia karena Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Kegiatan pariwisata dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat setempat dan pemerintah. Nah, kalian lihat pada gambar ini. Tempat-tempat wisata tersebut dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Ya, untuk masyarakat, mereka dapat menjual souvenir, dapat menjadi pemandu wisata. Sedangkan untuk pemerintah dapat menambah penghasilan dari turis-turis yang datang ke tempat wisata tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, di gambar ini ada contoh perikanan darat dan contoh perikanan laut. Kemudian yang keempat, ada kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan tanah. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah. Hasil perkebunan di Indonesia berupa kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini ada gambar dari hasil perkebunan kopi, kemudian ada perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, ada tebu, karet, kopra, dan sebagainya. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat karet yang biasa kita lihat setiap hari itu berasal dari getah pohon karet. Nah, kemudian kopra ini berasal dari kelapa yang dikeringkan, yang nantinya akan dijadikan minyak kelapa. Yang kelima, ada kegiatan kerajinan. Kerajinan adalah membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Contohnya, kerajinan gerabah, kerajinan daun, kerajinan bambu, dan sebagainya. Nah, di bawah ini adalah contoh bermacam-macam kerajinan. Ada kerajinan gerabah, kerajinan daun, dan kerajinan bambu. Yang keenam, ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi atau dijual. Jenis hewan ternak di Indonesia antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya. Hewan tersebut umumnya menghasilkan daging, susu, telur, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha ekonomi untuk mengambil sumber daya alam jenis barang tambang. Jenis barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit,
biji besi, dan sebagainya. Nah, pada gambar ini ada beberapa barang tambang, yaitu minyak bumi, batu bara, emas, ada perak, bauksit, dan biji besi. Nah, dari gambar ini kalian dapat melihat bentuk dari perak, bauksit, dan biji besi. Anak-anakku, wilayah Indonesia memiliki kondisi alam yang beraneka ragam. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu udara juga bermacam-macam. Ada yang panas dan ada pula yang sejuk. Kondisi alam tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Nah, di sini ada tabel kondisi alam serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Pada daerah dataran rendah, banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Pada umumnya, penduduk pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan pada bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Kondisi alam di daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri seperti teh, kopi, kakao, dan kina. Selain itu juga ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya yang sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Kemudian kondisi alam di daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Penduduk desa di daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan. Daerah pantai banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak udang, tambak garam, dan sawah pasang surut. Ada bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Anak-anak semua, dari pembelajaran kita tadi kita dapat simpulkan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pariwisata, perikanan, perkebunan, kerajinan, peternakan, pertambangan, semua itu memanfaatkan sumber daya alam. Tanpa adanya sumber daya alam, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Karena itulah kita harus ikut menjaga sumber daya alam yang telah bangsa kita miliki. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.